sekarang kita belajar firman sedikit lagi, saudara. Saya terus mau melanjutkan kuasa doa. Kita sedang belajar doa itu bukan biasa-biasa saja, supaya sungguh-sungguh kita bisa praktekkan doa kita, doa yang penuh kuasa. Saya ingin ajak saudara ingat dulu yang sudah saya ajarkan yang pertama. Yang pertama apa saudara? Doa yang penuh kuasa. Yang pertama apa? Ya, doa yang menyadari doa itu peperangan di alam roh. Saudara, itu satu peperangan, bukannya sekedar ngobrol saja. Itu ada kuasa. Ya, peperangan, semua kuasa kegelapan dihancurkan. Yang buat melemahkan dihancurkan. Ada doa-doa seperti itu, peperangan gitu saudara. Saudara menang di doa, saudara menang dalam hidupmu. Ya, untuk keluarga, untuk kesehatan, untuk keuangan, untuk pelayanan. Menang dalam doa, itu saudara menang dalam kehidupan nyata. Itu perang saudara. Ya, lalu kedua, doa dengan apa? Iman. Waktu saudara lakukan doa peperangan, doa permohonan, doa apapun harus yakin dengan iman. Dengan iman, nggak ada iman itu nggak ada kuasanya. Yesus selalu berkata terjadi sesuai dengan imanmu, imanmu, imanmu. Jadi harus sungguh-sungguh membangun iman seperti Abraham. Sekalipun tidak ada dasar untuk percaya, tapi tetap dia percaya, bahkan ia membangun imannya. Terus saudara bangun iman. Yang ketiga apa saudara? Doa yang divisualisasi. Tuhan berkata kalau engkau minta, percaya sudah mendapatkannya. Dipercayai, divisualisasi, dibayangkan, sudah terima. Karena itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Minta, percaya, sudah diimajinasikan. Ya, Abraham suruh lihat bintang di langit, pasir di lautan. Betul saudara ya? Yakub suruh dia pakai apa? Dan yang dibuat belang-belang untuk apa? Membuat domba putih, kawin dengan putih. Tapi anaknya bisa belang, saudara. Ya, yang keempat kemarin apa? Kemarin itu kuasa perkataan. Kemarin itu rasanya peperangan rohani berat sekali kemarin itu. Tapi nggak apa-apa, karena kita sedang mau bangkit, roh jahat itu berusaha ganggu pasti. Ya, kuasa perkataan seperti ini. Kemarin juga pelajaran sangat penting. Itu seperti apa? Doa profetik, saudara. Itu ada kuasa luar biasa. Ucapkan perkataan profetik. Ucapkan perkataan berkat. Itu yang paling banyak di Nigeria itu doa. Saudara, profetik. Itu banyak sekali saudara perhatikan kalau mereka berdoa. Itu selalu, saudara. Kita sudah juga banyak di gereja kita. Ya, pelajaran tentang itu tulang kering saja dibangkitkan. Ya, ini yang semua yang sudah mati dihidupkan kembali. Saudara, saya percaya itu luar biasa. Lah hari ini pas sekali juga saudara, saya ingin ajak kita belajar berdoa dalam Roh Kudus. Berdoa dalam Roh Kudus. Katakan bersama-sama. Berdoa dalam Roh Kudus. Sekali lagi. Berdoa dalam Roh Kudus. Yudas 1 ayat 20. Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, dikatakan di sini, bangunlah dirimu. Kita harus membangun diri kita. Bangun saudara, ya, di atas dasar imanmu yang paling suci. Ya, bangun imanmu. Ya, dasarnya iman yang, bangun dirimu. Ya, di atas dasar iman yang paling suci. Kudus itu saudara. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Dan apa saudara? Berdoalah dalam Roh Kudus. Katakan, dan apa saudara? Berdoalah dalam Roh Kudus. Artinya firman Tuhan sedang ngajak kita berdoalah dalam Roh Kudus. Berdoalah dalam Roh Kudus. Saya katakan sekali lagi, berdoalah dalam Roh Kudus, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang penting sekali. Kalau kita bisa perhatikan seluruh kehidupan orang percaya, orang Kristen, yang paling bisa membuat kita hidup penuh kemenangan hanya Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus sebetulnya kosong. Firman pertama, tapi firman tanpa Roh Kudus jadinya hanya logos, jadinya hanya biasa saja. Firman ya bersama Roh Kudus, maka apapun terjadi. Yang tidak ada jadi ada, yang gelap jadi terang, yang tidak mungkin jadi mungkin. Maka kita terus
Ya, berjalan dalam Roh Kudus. Gereja kita bisa seperti ini karena berjalan dalam Roh Kudus, saudara. Ya, baliknya juga sama. Bukan hanya berjalan hidup dalam Roh Kudus. Sekarang diajari berdoa dalam Roh Kudus, saudara. Memuji tadi sebenarnya juga sama. Dalam Roh Kudus. Pujian penyembahan dalam Roh Kudus, saudara. Itu akan punya kualitas yang sangat beda sekali. Bukan sekedar ya umum, itu akan membuat Roh Kudus berkarya secara luar biasa. Roh Kudus berkarya secara dahsyat dalam hidup kita. Saat ini kita bicara dalam doa. Doa kita akan menjadi doa yang luar biasa saat kita berdoa dalam Roh Kudus. Artinya berdoa dalam Roh Kudus yang pertama adalah doa yang dipimpin oleh Roh Kudus. Doa yang dituntun oleh Roh Kudus. Doa yang digerakkan oleh Roh Kudus. Kalau dibuat mudah lah, doa yang dituntun oleh Roh Kudus. Bukan hanya doa kita. Bukan karena keinginan kita. Bukan karena pikiran kita saja, saudara. Ya, tapi yang lebih daripada itu, saudara, doa dalam tuntunan Roh Kudus. Doa dalam keinginan Roh Kudus. Doa dalam pertolongan Roh Kudus. Itu yang pertama. Kita memang harus doa dengan akal. Roh Kudus berkata. Tapi kita juga berdoa dalam Roh Kudus, saudara. Jadi artinya ada dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Roh Kudus kadang-kadang bisa bicara kalau kita sudah dengar kepekaan tadi. Roh Kudus kadang-kadang hanya memberi seperti sinyal saja. Dorongan-dorongan saja atau larangan-larangan yang kita bisa rasakan. Yang pasti ya dalam tuntunan, dalam pimpinan, dalam dorongan, dalam pengarahan dari Roh Kudus. Saya percaya itu akan mendatangkan sesuatu yang luar biasa. Nah, jadi berdoalah dalam Roh Kudus punya arti yang pertama apa? Doa atau berdoa dalam tuntunan Roh Kudus. Katakan dulu. Doa dalam tuntunan Roh Kudus. Tapi juga punya arti yang kedua. Saya baca di terjemahan bahasa Inggris, saudara. Di situ ada kalau bisa dikeluarkan juga lebih baik lagi. Yang The Living Bible itu dijelaskan luar biasa. Ada bahasa Inggris, ada tadi saya terjemahkan untuk bahasa Indonesia. Bisa dikeluarkan apa tidak? Ya, kalau bisa dikeluarkan bagus. Ya, saudara, ini sudah diterjemahkan ya saudara, dalam bahasa Indonesia ya saudara ya. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ya bangunlah dirimu, tadi dibangun diri ya saudara, ya di atas dasar imanmu yang paling suci, kudus, iman yang tulus, iman yang suci, itu saudara. Dan ini saudara, ini bukan yang terjemahan itu, terjemahan dari bahasa Inggris kok. Ya ada di situ, saya bacakan aja ya, nanti kalau bisa dikeluarkan boleh ya. Itu dari The Living Bible, bahasa Inggris ya. Kalau itunya tadi ya, learning to pray in the power and strength of the Holy Spirit. Artinya kalau diterjemahkan di bahasa Indonesia, sambil belajar berdoa dalam kuasa dan kekuatan Roh Kudus. Jadi tadi dikatakan kita harus berdoa, ya membangun iman yang kudus. Lalu dan sambil belajar, ini belajar saudara. Makin lama nanti akan makin peka. Makin lama makin kuat. Makin lama makin ada kuasanya luar biasa. Sambil belajar berdoa dalam kuasa. Bukan doa biasa. Sambil belajar dalam kuasa. Kalau Roh Kudus nyuruh, Roh Kudus akan menyertai. Roh Kudus akan mengurapi. Roh Kudus akan berikan kuasa. Makin kita latih, makin mengalir kuasa itu. Makin kita latih, makin kuat, makin luar biasa. Dan kekuatan Roh Kudus, ada kekuatan Roh Kudus. Kita bisa dipakai Roh Kudus luar biasa. Karya Roh Kudus makin lama makin kuat. Makin lama makin dahsyat. Makin lama makin luar biasa. Artinya seperti itu. Berdoa dalam Roh Kudus. Satu, doa yang dituntun Roh Kudus. Ya, yang kedua, doa yang membuat kita doa yang makin
strength, makin kuat, makin punya kuasa, makin dahsyat. Ada dua tadi, kedahsyatan dari Roh Kudus maksudnya. Oh, Roh Kudus berkarya makin luar biasa. Ya, punya arti seperti itu, saudara. Jadi hari ini kita diajak sungguh-sungguh belajar berdoa dalam Roh Kudus. Berdoa dalam tuntunan Roh Kudus. Berdoa dengan kuasa Roh Kudus. Kekuatan Roh Kudus yang makin lama makin nyata. Kuasanya, mujizatnya, kedahsyatannya makin luar biasa sekali, saudara. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, bahkan dianjurkan Tuhan ya senantiasa. Tadi kata ini belajar tahu ya, makin kuat, makin dahsyat, maka dilakukannya senantiasa, senantiasa. Efesus 6 ayat 18. Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pengampunan, doa-doa berkat, doa-doa pemulihan rumah tangga, doa-doa peperangan, doa-doa selamatkan jiwa, ya dalam segala doa, pokok doa apapun dan permohonan, dalam segala doa, dalam segala permohonan, berdoalah setiap waktu. Saya ulangi, berdoalah apa? Setiap waktu di dalam roh. Rohnya huruf besar itu dalam Roh Kudus, dalam tuntunan Roh Kudus. Kalau rohnya kecil itu roh kita. Kalau rohnya huruf besar itu dalam tuntunan Roh Kudus. Ya, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putus untuk segala orang kudus. Tapi di sini saudara, yang saudara tangkap, dalam segala doa, doa apalah? Doa peperangan, doa syafaat, saudara, doa pribadi, begitu ya saudara. Dalam doa apapun dikatakan di sini sekali lagi berdoalah setiap waktu. Artinya senantiasa saudara di dalam roh. Bisa enggak saudara berdoa senantiasa di dalam roh? Bisa enggak? Gimana? Siapa yang sudah berdoa senantiasa dalam roh? Gimana caranya? Bahasa roh? Ya bisa juga. Setiap waktu berbahasa roh ya. Ini dikatakan senantiasa. Gimana senantiasa? Berdoalah senantiasa di dalam Roh Kudus lah. Kalau saya buat jelas. Itu gimana saudara? Saya dulu pernah ngajarkan juga. Saya karena belajar. Saya karena berlatih. Saya tuh belajar senantiasa bersama Roh Kudus. Senantiasa bersama Tuhan. Berusaha, itu belajar. Kata-kata tadi saya bersyukur ada belajar. Makin lama makin bisa. Makin lama makin bisa. Makin lama makin bisa. Jadi saya suka kata-kata belajarlah. Betul saudara? Terus berdoa dalam Roh Kudus. Nanti dengan kuasa makin lama makin nyata. Jadi saya pribadi pun belajar terus saudara. Senantiasanya ingat Tuhan. Ingat Roh Kudus. Saya berusaha senantiasa hidup berjalan bersama Roh Kudus. Saya berusaha. Maka waktu yang lalu saya sampai cerita, kita manusia seringkali kadang-kadang lupa. Kalau sudah kerja sibuk-sibuk lupa saudara. Selesai baru ingat, wah doa lagi gitu saudara. Tapi berusaha senantiasa hidup dalam roh. Senantiasa ya berkata-kata dalam roh. Itu bisa bahasa roh, itu bisa kita berkata-kata dalam Roh Kudus. Dengan Roh Kudus. Hidup dalam roh, hidup dalam hadirat Tuhan, lalu bersekutu itu loh saudara. Bersekutu dengan Roh Kudus itu loh. Nah, saya berusaha senantiasa bicara sendiri dengan Roh Kudus. Ya dalam segala saya punya satu rencana berkata pada Roh Kudus. Saya persiapan khotbah, enggak hanya persiapan dengan otak saudara, tapi persiapan dengan Roh Kudus. Supaya saya dapat sesuatu yang dari Roh Kudus, saudara. Saya mau apapun, saudara. Ya, punya rencana atau menghadapi apapun, berusaha senantiasa. Orang konseling, orang minta didoakan, saya juga berusaha senantiasa
bersama Roh Kudus. Saya nyampaikan firman Tuhan seperti ini. Saya sedang bersama Roh Kudus. Saya bisa ngomong Roh Kudus, pakailah hidupku, bicaralah melalui aku. Engkau sendiri yang bicara, engkau yang berkarya. Ingatkan aku, beri aku kepekaan, tolong aku bisa menjalankan tugasmu dengan baik. Sehingga aku bisa kau pakai dengan baik. Itu senantiasa. Makin sering engkau ingat, saudara, bersama Tuhan, hadiratnya itu makin nyata. Makin nyata. Itu perlu belajar, berjuang terus. Nanti, saudara, goalnya seperti yang dikatakan Paulus, saya pernah ajarkan, hidupku bukan aku lagi. Kristus yang hidup di dalamku. Bukan aku, tapi Kristus. Waktu melayani, bukan aku, tapi Kristus. Yang sedang seperti ini. Sampai ke firman pada saudara itu Roh Kudus. Dia pakai saya. Waktu pujian penyembahan bukan lagi ya petugasnya saja, tapi Roh Kudus yang sedang ya buat pujian penyembahan pakai kita. Saudara juga bisa di mana-mana, saudara, untuk mengerjakan sesuatu apapun, untuk menghadapi apapun, saudara belajarlah senantiasa. Ini kunci yang bagi saya sangat penting. Bergaul dengan Roh Kudus itu bagi saya sebagai orang Kristen paling penting. Tanpa Roh Kudus nggak ada apa-apanya. Nggak beda dengan waktu kita belum kenal Tuhan. Karena ya hanya pikiran kita, hanya kemampuan kita. Justru Tuhan tahu kita nggak mampu, maka Rohnya mau tinggal di dalam kita. Rohnya menjadi penolong bagi kita. Rohnya yang berkarya ya dalam hidup kita. Rohnya yang pakai kita. Barulah sungguh-sungguh karya Tuhan itu nyata. Barulah kuasa Tuhan itu nyata. Barulah karya Tuhan itu nyata. Gereja kita ngalami banyak yang tidak masuk akal. Karena Tuhan, karena Roh Kudus yang berkata, yang dilakukan dalam gereja kita. Itu Tuhan bukan kita. Nggak bisa diukur dengan kemampuan manusia. Mau ditiru seperti apapun tidak akan bisa. Karena bukan kita. Ya bukan strateginya, bukan kekayaannya, bukan kemampuannya. Tapi Roh Allah yang sedang pakai setiap kita. Kita belajar dengar, kita belajar percaya, kita belajar taat, kita belajar ya dipakai Tuhan. Itu untuk gereja maupun untuk pribadi. Saudara belajar sungguh-sungguh. Beda sekali saudara lihat ya. Semua yang lain, Rasul Paulus itu tidak termasuk 12 murid. Tapi karena dia hidup dalam rohnya luar biasa. Dia yang menulis paling banyak, hidup dalam roh, berkata dalam bahasa roh, hidup ya doa dalam roh, ya nyembah. Itu semuanya. Saudara, sehingga apa? Roh Allah itu karyanya nyata. Dipakai Tuhan untuk bawa Injil sampai ujung bumi. Sampai bangsa-bangsa. Kenapa? Roh Allah bisa pakai Paulus. Nyata. Luar biasa. Jadi belajar senantiasa. Dulu saya belajar loh saudara. Pakai apa ya kalau dulu HP saya. Tapi kadang-kadang nyetelnya sulit. Kalau bisa tiap setengah jam mesti bunyi. Didit, gitu saudara. Ingatkan tiap setengah jam. Diingatkan. Ayo ingat Tuhan lagi. Ayo, berdoa dalam roh lagi. Jadi bisa doa sungguh-sungguh. Bisa doa dalam hati. Pokok terus bergaul dengan roh. Senantiasa dalam setiap waktu, setiap keadaan, dalam setiap doa. Saya enggak ngerti ya, ini hanya kalau saya lihat. Saudara lihat misalnya agama apa ya, Hindu atau Buddha. Pakai tasbih itu. Islam juga kalau enggak salah ya. Itu apa? Menurut saya itu untuk mengingatkan dia. Dekat dengan Tuhan itu. Kelakar terus, ingatkan terus. Kalau menurut saya enggak tahu ya benar atau enggak. Tapi bagi saya itu satu sarana saja untuk mengingatkan. Tapi kuncinya, kalau saudara belajar bisa hidup dalam roh, saudara bisa ya tadi pujian penyembahan dalam roh, doa dalam roh, saudara akan mengalami roh Allah berkarya sepenuhnya. Itu yang paling utama, itu yang pasti bisa diucapkan. Ya, kalau kita sudah begitu, perkataan kita, perkataan roh Allah. Langkah kita, langkah yang diarahkan roh Allah. Pasti akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Saya ulangi supaya saudara hafal saja. Berdoa dalam roh punya arti berdoa dalam tuntunan Roh Kudus. Kedua, berdoa senantiasa
di dalam Roh Kudus. Betul ya saudara? Diingat ya saudara. Tuntunan tadi ada tuntunan, ada kuasa. Makin lama kuasa. Tapi sekarang senantiasanya. Ya sudah tangkap. Lalu yang ketiga lagi, doa Roh Kudus yang bisa menuntun kita, doa sesuai kehendak Bapa. Sudah, doa yang pasti dijawab, yang pasti ya, doa yang sesuai dengan kehendak Bapa. Kalau sudah sesuai dengan hatinya Bapa, ya pasti dijawab. Itu memang kehendak Bapa, itu memang keinginan Bapa sendiri, ya pasti dijawab. Roma 8 ayat 26. 27 bahkan mungkin 28 disediakan ya. Demikian juga roh besar ya saudara ya. Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Kita itu penuh kelemahan. Bahkan dalam doa kita salah satu kelemahannya apa? Enggak tahu kehendak Bapak kadang-kadang. Apa yang ya doa yang diingini oleh Bapak. Jadi dikatakan Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus doa. Apa yang kita doakan kita itu sebenarnya enggak tahu. Tetapi Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui ya maksud Roh. Allah Bapak tahu maksud roh, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Bapak berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi kalau kita berdoa dalam Roh Kudus, kita akan punya doa yang sesuai dengan kehendak Bapak. Tangkap ya, yang sesuai dengan kehendak Bapak. Kalau sudah kehendak Bapak, ya pasti. Saya ulangi, kalau sudah kehendak Bapak, ya pasti. Katakan saudara. Kalau kehendak Bapak pasti kita itu punya kelemahan. Kita bisa hanya doa dengan mulut kita, apalagi itu kosong, tidak ada apa-apanya. Bagi Bapak tidak ada apa-apanya, betul. Dulu pernah saya cerita, ada orang katanya dapat penglihatan, diajak ke surga. Jalan-jalan gitu saudara, lihat banyak di surga. Lalu diajak dari surga lihat di dunia. Di dunia waktu dia lihat, ada banyak mulut itu gini-gini tapi nggak ada suaranya. Masih ingat? Mulut itu ya buka tutup tapi nggak ada suaranya. Saudara lalu tanya dengan Tuhan, itu kok di dunia banyak ya orang ya doa pujian mulutnya saja yang buka tutup tapi nggak ada suaranya. Lah karena itu hanya mulutnya, bukan hatinya, nggak sampai ke surga. Bukan doa sesungguhnya gitu, nggak sampai di surga. Ya saudara. Jadi sekali lagi kalau Roh Kudus pasti benar. Doa dengan akal budi kita bisa benar, bisa tidak benar. Betul? Ya, tapi doa dalam roh sekali lagi itu doa sesuai dengan kehendak Bapa yang pasti dikabulkan. Yang pasti dikabulkan. Yang apa saudara? Nah, saya mungkin cerita sedikit sehari-hari bisa ya lebih contoh. Waktu saya pertama dulu belajar kerja. Jadi pertama saya itu bantu orang tua lah saudara ya. Bantu orang tua itu perusahaan keluarga dulu. Kita punya perusahaan. Saya itu ya bagian penjualan. Pertama kali belajar ya bagian penjualan di Jakarta, di Tanah Abang. Saya pernah cerita dulu itu berat sekali saudara. Kalau ke Jakarta, kalau saudara yang seumur saya tahu ya. Itu jualannya di sana itu rusak. Naik bis malam gitu ya saudara. 12 jam kira-kira sampai sana. Jualannya itu rusak semua. Kalau saya ya saudara makan. Saudara 12 jam makan. Jualannya seperti ini sakit mah saya. Saudara karena saya enggak tahu kenapa seluruh keluarga saya. Ayah ibu saya. Kakak-kakak saya itu anak paling kecil saudara. Anak 10 saya paling kecil. Semua punya kelemahan di lambung. Semua seperti punya sakit mah. Jadi semalam-malaman saudara tidak makan ya sakit. Makan jualannya seperti itu ya sakit. Jadi setiap kali sampai di Jakarta saya harus ya istirahat dulu 1-2 hari berobat. Ya istirahat baru bisa kerja. Pulang ya gitu sama. Pulang kalau jualannya rusak sama. Harus seperti itu. Tapi saya dulu tugas di sana. 2 minggu di sana, 2 minggu di Solo, ya 2 minggu di sana. Pertama kali kerja saya senang sekali
bagian penjualan. Saya datang di Tanah Abang, mulai nawarkan dagangan dari perusahaan orang tua saya. Ada satu toko itu, wah saya suka. Begitu saya datang, saya tawarin, kelihatan tertarik. Yang lain nggak begitu tertarik. Toko satu ini tertarik sungguh-sungguh. Langsung pesen 300 piece. Berapa banyak? Saudara tahu satu piece itu satu gelondong itu loh saudara ya. Jadi pesen 300. Saya wah hebat seperti pahlawan. Langsung telepon di Solo. Ini saya bisa jual 300 piece gitu saudara. Saya minta mereka segera kirim. Ya perusahaan dari Solo kirim saudara. Ya setelah sungguh-sungguh akhirnya dikirim saudara. Dibayar cek 1 bulan gitu saudara. Sudah sana saya datang di tokonya. Saya tagih dibayar 1 bulan ya sudah. Ceknya saya kirim ke Solo juga saudara ya. Setelah itu harinya sampai 1 bulan belum gitu saudara. Artinya enggak ada isinya gitu saudara. Saya kaget, saya pas di Jakarta ditelepon dari Solo, ceknya kosong, enggak ada isinya. Saya kaget, besok paginya langsung saya datang tokonya. Begitu saya datang tokonya, tahu enggak? Tokonya tutup. Sudah tutup saudara. Jadi saya dibohongi itu toko yang pilot sudah mau tutup saudara. Saya enggak ngerti kirim barang di sana sudah bablas. Kalau saudara jadi saya gimana? Ayo gimana saudara? Saya stres baru belajar pertama jualan juga sudah ditipu 300 piece itu banyak loh saudara. Ya sampai enggak bisa makan, enggak bisa tidur. Saya kan di sana 2 minggu saudara. Jadi sudah enggak bisa makan, enggak bisa tidur gitu saudara. Tapi waktu saya doa tiba-tiba itu Roh Kudus bicara. Seolah-olah apa yang bisa memisahkan kasihku padamu. Apa karena kehilangan ini? Ayatnya dikeluarkan supaya jelas. Ya tadi saya siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Artinya Tuhan berkata siapa atau apa saja yang bisa membuat kita itu kehilangan kasih Kristus. Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Apa semua itu bisa memisahkan kasih Kristus pada saya? Apa bisa karena itu, karena penindasan, karena penipuan, saudara kena salah, itu bisa kita kehilangan kasih Kristus. Siapa? Lanjutkan lagi ayat berikutnya. Bukan ini saja. Kalau enggak salah ayat yang terakhir, intinya gini nanti dicari ya. Semuanya intinya pokoknya, semuanya itu sebetulnya tidak ada yang bisa membuat saya kehilangan kasih Kristus. Itu kan pertanyaan toh. Ya, itu ya surat kepada ini semua yang diberi dari semula juga ditentukan dari semula bukan ini. Tapi yang terakhirnya saya lupa ayat 30 beberapa, cari dulu ya. Intinya Tuhan ngomong, apakah hanya kehilangan 300 piece? Kasih Tuhan itu harus hilang dalam hidup saya. Seolah-olah Tuhan berkata, apa penindasan, apa penipuan, atau keadaan seperti itu, kamu harus kehilangan kasihku. Ya, jadi akhirnya ayat itu dikatakan kayak mendadak, siapapun tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Kristus. Enggak ada. Artinya Tuhan jelaskan dengan saya, sebetulnya enggak ada, itu kamu sendiri. Jangan sampai mau hanya karena 300 piece, kamu kehilangan kasihku. Kamu kehilangan cintaku, kamu kehilangan semuanya. Karena kamu kecewa, kamu sudah mulai enggak dekat lagi dengan Tuhan. Tetap kembali, Tuhan bisa pulihkan, kasih Tuhan tetap ada. Tuhan bisa pulihkan, Tuhan bisa berkati lagi. Bahkan Tuhan bisa lebih dari segalanya. Atau segala kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah maupun segala makhluk lain. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus. Jadi sebetulnya semua enggak bisa. Jangan takut kehilangan seperti itu. Masih ada kasih Kristus. Ya, kamu tidak kehilangan kasih Kristus. Boleh kehilangan 300 piece. Tapi kamu masih punya kasih Kristus yang mengasihi engkau. Yang bisa menolong engkau. Yang bisa memberkati kembali. Yang bisa memberi pemulihan. Yang bisa adakan pembalikan. Jangan sampai kehilangan kasih itu. Waktu saya dapat ini Roh Kudus. Karena Roh Kudus tiba-tiba ingatkan gitu saudara. Langsung roh saya menyala. Lalu langsung roh saya bangkit saudara. Saya langsung
bisa makan gitu. Dulunya nggak bisa makan. Lalu saya menghadapi masalah dengan baik dan akhirnya setelah itu Tuhan berkati, Tuhan berkati. Jadi banyak dalam kelemahan, ya apapun dalam kelemahan tadi nggak tahu. Misalnya kehendak Bapak dalam kelemahan saat ditipu orang seperti itu. Roh Kudus bisa membantu kita untuk mimpin doa kita dengan doa keluhan yang tidak terbatas sesuai dengan kehendak Bapak. Itu luar biasa. Amin, saudara. Siapa ingat ya waktu huru hara, saya juga ngalami itu lagi. Waktu dulu tahun berapa itu huru hara itu? Berapa? 98 itu ya saudara. Ya, itu waktu terjadi huru hara dulu saudara ya. 98 itu gereja kita dulu masih di gedung Biskup Setar. Ya di depan itu saudara kita sedang nyalurkan ya sembako saudara. Saya lupa ya beras, kelihatan beras itu sedang nyalurkan sembako banyak. Tapi tiba-tiba diberi kabar ini ada huru hara. Sudah sampai di Slamet Riyadi saudara. Sudah masuk sana sampai bakar-bakaran macam-macam. Jadi semua minta ayo cepat. Akhirnya cepat-cepat dimasukkan lagi saudara. Di dalam karena ada huru hara gitu saudara. Lalu saya bisa lihat loh. Sungguh-sungguh waktu huru hara lewat di depan itu saya bisa lihat. Karena dulu saudara waktu gedung biskup depannya itu kaca. Itu kaca. Jadi di balik kaca itu saya bisa melihat. Wah yang itu ada yang memimpin pakai kerudung kepala gitu saudara. Tapi dia yang nunjuk ini dibakar. Itu dibakar. Itu dijarak. Jadi ada yang mengatur gitu saudara. Nah saudara caranya gimana untuk akhirnya bisa sungguh-sungguh dibakar. Orangnya tidak banyak tapi menggerakkan massa, menggerakkan masyarakat. Caranya orang-orang yang bakar itu dulu gimana? Depannya ada toko sepatu, depan ada toko roti, ada banyak sekali saudara. Jadi dia misalnya ke toko roti itu ya saudara, kan kaca atau saudara ya. Jadi itu berapa anak buahnya langsung pecah. Bang gitu saudara. Lalu mulai masuk di jarah, dikeluarkan di jalan. Saudara, keluarkan jalan. Wah ini banyak. Orang senang saudara. Wah bawa roti saudara. Ikut. Dalam masih banyak rebutan di dalam. Lalu toko sepatu saudara juga dipecah gitu saudara. Dia di dalam ambil sepatu keluarkan di jalanan. Lah orang kan banyak rebutan di jalanan. Dia pergi, enggak usah rebutan. Dalam masih banyak. Lari jarah ke dalam. Itu tegang sekali. Tapi lucu sekali. Lucunya gimana? Bawa roti tar itu, wah bawa pulang ke kampungnya. Itu bukan roti. Itu contoh itu loh. Dari apa ya? Saudara buat roti itu dari apa? Gabus saudara. Jadi karena nggak pernah beli, wah ini satu roti besar gitu ya. Padahal gabus. Sepatu-sepatu saudara enggak tahu enggak? Wah dirampasi pasukan karung. Itu sepatunya hanya kanan saja semua. Enggak ada kirinya. Loh itu betul saudara. Kita bisa lihat. Ya tegang, ya lucu, ya tegang, ya lucu. Apalagi Pak Jo, saudara. Itu Pak Jo itu tepat waktu huru hara. Dia baru pulang sekolah dari Amerika, selesai. Waktu mendarat di Jakarta itu pas huru hara. Jadi dia nggak bisa pulang ke Solo. Jadi nggak bisa pulang. Di Jakarta sudah nggak ada pesawat yang terbang. Karena pilotnya ke airport aja nggak bisa. Jadi ya semua tegang, nggak ada penerbangan. Sampai tidur di airport Jakarta. Saudara, karena nggak ada pesawat juga. Orang banyak di Jakarta itu saudara tahu nggak? Sampai orang yang kaya-kaya ya bawa Mercy mau lari ke luar negeri. Mercy itu dijual kira-kira hanya 1/4 apa 10%. Siapa yang mau dijual? Karena dia mau lari di luar negeri. Murah-murah. Nah sampai besoknya ya 1 hari atau 2 hari itu telepon. Ini ada apa? Tapi mahal sekali. Gimana beli enggak? Saya bilang beli sudah. Pokok bisa pulang gitu. Pulang di sini saudara tahu enggak? Enggak gampang karena semua masih tegang. Caranya saya gimana? Ada jemaat kita semua gitu saudara ya. Karena itu waktu kan huru hara. Termasuk Sarah atau saudara. Betul enggak? Jadi ada satu jemaat gitu saudara. Satu pelayan Tuhan naik sepeda motor. Pakai jaket, pakai helm cakil gitu saudara. Jadi tidak tahu di dalamnya kulit putih atau hitam kan tidak kelihatan saudara. Motor sipit atau tidak kan tidak kelihatan. Betul nggak saudara? Jadi sepeda motor, jaket, pakai
helm yang full gitu saudara, sudah agak kelihatan. Saya ikut gonceng di belakang saudara. Jadi dua, satunya goncengin saya, satunya kosong karena goncengin Pak Jo. Begitu Pak Jo mendarat, ikut mau dari airport ke sini aja juga bahaya saudara. Gonceng, lewat jalan-jalan tikus gitu, balik di sini. Itu keadaan seperti itu saudara. Nah, tapi setelah itu ada peristiwanya lagi. Semua orang saat itu takut. Kalau saudara yang seumur-umur saya tahu ya. Jadi semuanya lihat TV. Nggak ada orang kerja itu nggak ada. Sekolah buka itu nggak ada. Orang keluar nggak ada. Karena keadaannya wah sudah kacau. Di mana-mana bakar-bakaran saudara. Di beberapa tempat ada perkosaan ya macam-macam gitu saudara. Jadi dalam keadaan seperti itu. Roh Kudus bicara dalam hati saya. Kasihan loh ini jemaat. Nggak kerja. Nggak sekolah. Nggak bisa kemana. Bisanya Tuhan duduk lihat TV. Lihat huru-hara. Lihat huru-hara. Lihat huru-hara. Ini bisa stres jemaat ini. Karena apa yang dilihat itu akan masuk dalam hati saya. Lalu Tuhan gerakkan, yuk ambil langkah. Saya membuat bahan khotbah, saya kirim lewat fax zaman dulu itu. Ya zaman dulu masih pakai fax. Tapi Roh Kudus berkata, yang punya fax itu sedikit. Jadi enggak cukup. Roh Kudus ingatkan saya, radio Immanuel dulu saudara. Kita pernah nolong radio Immanuel, kita punya hubungan baik. Lalu di rumah saya membuat bahan khotbah, saudara, rekaman juga, saudara. Lalu saya kirim ke Immanuel, saudara, untuk disiarkan. Ya, setiap jam 10 itu waktu saya minta gitu. Kita ada hubungan baik karena kita pernah menolong. Lalu karena gereja kita sudah ada komsel itu diinstruksi jaringannya bisa cepat. Saya instruksi semua jemaat dimanapun kalian berada. Yang ada di tempat pengungsian, yang ada di hotel-hotel, yang ada di kampung-kampung, dimanapun saudara berada, dengarkan radio jam 10. Ya, setelah itu sore, dimanapun berada, buka komsel, buka kelompok saya. Di hotel ya buka kelompok saya di hotel. Di pengungsian buka kelompok saya di pengungsian. Di mana-mana, saudara. Dan sungguh-sungguh setiap hari saya rekaman radio, disiarkan lewat Immanuel, saudara. Jemaat setiap jam 10 dengarkan, setiap sore buka komsel. Itu luar biasa. Akhirnya saudara tahu enggak? Semua orang ya yang diajak mau. Dulunya enggak mau, saat itu mau. Orang kalau sudah ketakutan itu diajak cari Tuhan paling gampang, saudara. Betul enggak? Biasanya enggak mau, jadi mau semua. Jadi di mana-mana jemaat kita itu saudara panen jiwa. Karena sudah dilatih. Komsel kita itu luar biasa loh. Terkenalnya di kota Solo kalau jemaat keluar adalah oron. Apa-apa bisa katanya. Suruh mimpin pujian ya bisa. Suruh mbak renungan ya bisa. Jadi terkenal onron. Jadi buat semua di mana-mana bisa saudara. Selesai itu saudara. Lalu sudah mulai bisa ibadah. Mulai gereja kita. Dulunya kalau minggu pertama masih saudara yang datang sedikit. Mungkin gak sampai 50%. Tapi minggu kedua makin banyak. Minggu 3 makin banyak. Terus akhirnya sampai enggak cukup. Gedung Biskop itu sampai enggak cukup. Harus pasang TV di luar. Kenapa? Dalam kelemahan. Roh Kudus bisa tolong. Kalau engkau belajar peka dengan Roh Kudus. Dalam setiap keadaan Roh Kudus akan nuntun setiap itu. Apapun keadaan saudara. Apapun situasi saudara. Roh Kudus. Belajar. Hidup bergaul dengan Roh Kudus. Belajar termasuk doa-doanya Roh Kudus. Tadi saya ajak juga misalnya pujian penyembahan. Belajar. Cari lagunya itu tanya Roh Kudus. Lagu yang ditunjukkan Roh Kudus. Lagu yang digerakkan Roh Kudus. Itu bisa lagunya. Itu bisa gini saudara. Diulang berapa kali? Enggak usah harus 3 kali, 4. Ngalir saja dalam Roh Kudus. Saudara. Roh Kudus ya masih mau mengalir di lagu itu terus saja. Roh Kudus mau berhenti ya berhenti saja. Ganti lagu atau tidak. Pokok belajar dalam tuntunan Roh Kudus. Itu Roh Kudus akan berkarya luar biasa. Tiba-tiba doa peperangan. Tiba-tiba pujian penyembahan. Tiba-tiba wah luar biasa sekali saudara. Bisa banyak. Saya lihat saudara tadi merasakan beda dengan biasanya. Kalau itu diteruskan nanti Roh Kudus akan berkarya secara luar biasa. Satu lagi Roh Kudus
Ya, yang mengerti segala sesuatu, yang luar biasa, yang tidak terpikirkan. Kalau tadi ngerti kehendak Bapa, Saudara. 1 Korintus 2 ayat 9 sampai 10. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Kita enggak pernah lihat, Saudara. Ya, dan tidak pernah didengar oleh telinga, belum pernah dengar. Satu hal yang luar biasa yang tidak pernah kita lihat, belum pernah, yang tidak pernah kita dengar, dan yang tidak pernah timbul dalam hati kita, timbul saja tidak, karena enggak pernah lihat, enggak pernah dengar, Saudara. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi. Jadi Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang luar biasa untuk kita yang mengasihi Tuhan. Ya, dia. Ya, karena ayat 10 ya Saudara, kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh. Nanti akan disingkapkan oleh Roh Kudus. Semua yang tidak pernah kita dengar, semua yang tidak pernah kita lihat, semua yang timbul dalam hati saja tidak, itu akan dinyatakan Roh Kudus. Tiba-tiba Roh Kudus akan bicara. Tiba-tiba Roh Kudus akan jelaskan. Tiba-tiba dibukakan oleh Roh Kudus. Tiba-tiba Roh Kudus akan mulai menuntun. Itu yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Disediakan Tuhan. Yang tahu itu Roh Kudus. Roh Kudus sudah tahu. Bapak menyediakan yang luar biasa. Kita nggak bisa ngerti, tapi bisa dibukakan oleh Roh Kudus. Dinyatakan oleh Roh Kudus. Itu yang membuat gereja kita mengalami hal yang tidak pernah terpikirkan. Saudara lihat semua yang terjadi gereja itu nggak pernah terpikirkan. Saya pun nggak pernah mikir Tuhan, wah beri kepercayaan ini, beri kepercayaan itu, macam nggak pernah terpikirkan. Juga nggak pernah dengar Holy Land Experience, nggak pernah dengar. Memang belum pernah ada kok, betul nggak? Nggak pernah pikir, wah diberi tanah sampai 20 hektar lebih untuk dilakukan. Itu nggak pernah terpikirkan, saudara. Tapi itu yang dinyatakan Roh Kudus, dibukakan Roh Kudus, sehingga kita diingatkan, sehingga kita didorong untuk melangkah, sehingga ada sesuatu yang tiba-tiba dibukakan oleh Tuhan yang luar biasa. Kalau kita belajar hidup dalam Roh, doa dalam Roh Kudus. Waktu engkau doa Roh Kudus tahu yang disediakan Bapa, saudara akan dibukakan, saudara akan disingkapkan. Sebab kalau saudara enggak pernah terbuka, saudara enggak pernah mendoakan. Kalau saudara enggak pernah ngerti, saudara tidak pernah memperjuangkan melangkah yang enggak pernah ada. Tapi kalau saudara doa dituntun oleh Roh Kudus singkapan. Ini yang disediakan oleh Bapak, ini yang sudah direncanakan, ini yang diinginkan Bapak. Ayo mulai melangkah, ayo mulai ini, ayo mulai itu. Sehingga waktu disingkapan kita ngerti, kita mulai melangkah, kita mulai doakan. Jadi itu disingkapkan oleh Roh Kudus. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Kita kan nggak ngerti toh, dalam diri Allah Bapa, tapi Roh Kudus ngerti. Itu rohnya Bapa. Itu menyingkapkan kepada kita. Sehingga kita bisa berjalan dari kemuliaan ke kemuliaan berikutnya, dari kasih karunia ke kasih karunia berikutnya. Itu yang terjadi di gereja kita. Tanpa itu enggak akan bisa. Sebab Tuhan itu memberi roh pioner. Roh pioner itu sesuatu yang belum pernah ada yang melakukan. Pioner itu sesuatu yang belum pernah ada. Kita manusia seringkali enggak bisa berpikir. Tapi Roh Kudus ngerti. Bapak itu nyediakan sesuatu yang belum pernah dilakukan kita. Dia tahu. Lah Roh Kudus yang menyingkapkan. Roh Kudus yang menyatakan. Roh Kudus membukakan. Sehingga itu jadi rema bagi kita. Itu sehingga dikatakan jadi rema. Kita terus tangkap rema. Sekalipun tidak masuk akal, tangkap rema. Sekalipun nggak pernah terpikir, tangkap rema. Terus berjalan dalam rema. Maka mengalami kasih karunia yang luar biasa. Saya tambah beberapa contoh kesaksian ya saudara ya. Misalnya dulu saya belajar di Bogota. Tempatnya Caesar Cassilanus tentang kelompok sel. Gereja kita kan dikenal ya di Indonesia membawa kegerakan kelompok sel. Kalau saudara tanya hamba-hamba Tuhan ya yang sudah lama melayani mesti ngerti, oh
keluarga Allah mesti ngomongnya. Kelompok sel itu ya, biasanya gitu. Kalau saudara ya hamba Tuhan yang sudah lama mesti ngomongnya gitu. Kelompok sel itu ya. Nah ceritanya juga sama saudara. Waktu saya belajar di sana, saya terbakar. Saudara masih ingat terbakar tentang apa di sana? Pertama praise and worship-nya. Di sana muji, menari luar biasa sekali. Lalu saya praktekkan di sini jadi gerakan di Indonesia. Kita membuat gerakan pujian penyembahan yang pakai gerakan, saudara. Iya, lalu juga banyak Allah tentang kelompok sel. Terus saya praktekkan di sini jadi prinsip 12. Lalu Tuhan perintahkan buat konferensi gereja sel saat itu. Internasional. Masih ingat saudara? Tuhan nyuruh saya setelah pulang buat apa? Konferensi gereja sel internasional, saudara. Itu luar biasa. Itu ada dari Jepang, ada dari Taiwan, ada dari Hong Kong, ada dari Korea, Sri Lanka, banyak sekali pokoknya saudara. Nigeria, zaman dulu sudah datang di gereja kita, saudara. Nah ceritanya waktu Tuhan nyuruh Roh Kudus itu, buka ini. Tuhan mau buat yang tidak pernah terpikirkan tadi. Saya bilang, loh saya nggak bisa bahasa Inggris kok. Mau buka konferensi internasional. Tapi Roh Kudus tetap ngomong. Itu Caesar Castellanos waktu saya di sana. Dia khotbahnya pakai bahasa Spanyol. Diterjemahkan bahasa Inggris. Itu Caesar juga khotbahnya Spanyol. Tapi diterjemahkan bahasa Inggris. Bisa jadi berkat bagi dunia. Ya itu ada orang Jepang datang. Itu ada orang Eropa datang. Amerika datang. Itu ada dari mana-mana. Kamu dari Indonesia datang. Kan dia khotbahnya bahasa Spanyol, terjemahkan Inggris. Ya sama saja toh, kamu bisanya bahasa Indonesia. Kan bisa diterjemahkan bahasa Inggris. Nanti dari mana-mana juga bisa datang. Lalu Roh Kudus ingatkan lagi. Yang bisa itu bukan Caesar Castellanos. Yang bisa itu Tuhan. Kamu juga nggak bisa, betul. Memang nggak bisa. Tapi kalau kamu berani percaya, Tuhan mau pakai sampai internasional. Kamu berani melangkah, Tuhan yang lakukan. Yang buat yang tidak bisa, jadi bisa. Akhirnya ya sudah, saya ikuti Tuhan, berani nekat saja. Lalu siapkan brosurnya macam-macam. Ya konferensi dulunya kelompok sel itu. Gereja sel, ya internasional. Dulu konferensi gereja sel. Kita pikir ya sudah, Roh Kudus bilang itu buat saja, sebarkan saja. Dan ternyata kita kaget kalau Rema itu begitu. Kalau Tuhan Bapak yang menyediakan, dibukakan. Tiba-tiba orang dari mana-mana itu datang. Dari Jakarta daftar banyak sekali. Sampai saya pernah saksikan ya saudara. Sampai waktu datang pulang. Berapa gerbong itu isinya peserta konferensi gereja saya. Pulang di sana. Jadi di gerbong kereta api tambah sesi kesaksian gitu saudara. Di sana luar biasa. Dari Jepang itu saudara tahu. Bukan Jepang ya. Taiwan. Dari Taiwan itu rombongan itu, saudara tahu enggak? Sampai charter pesawat loh saudara. Dari Taiwan itu charter pesawat sendiri loh. Satu pesawat untuk datang. Dari mana-mana saudara. Nah, waktu sedang mulai persiapan sebuah, panitia itu kewalahan bingung. Pak ini gimana? Yang daftar banyak sekali. Kita itu sudah enggak mampu. Loh, saudara bayangkan ya, misalnya lah, contoh saja ya. Kalau peserta dari luar ya, enggak usah 2.000 lah ya, 1.000 saja. Jemputannya butuh berapa mobil? Sing jemput siapa? Loh, panitia mikir karena dulu kita ngurus semua. Jemput dari airport, ya hotelnya juga mikir. Butuh berapa kamar hotel? Jadi bagian panitia sudah, Pak ini gimana? Melampaui kapasitas. Diterima apa enggak? Karena di panitia pro dan kontra. Yang satu kita sudah enggak mampu. Yang satu loh ini dikirim sama Tuhan kok enggak dilayani. Jadi beda pendapat, lalu telepon saya minta diputusi. Saya doa. Lalu Roh Kudus berkata, Roh Kudus itu seringkali bicara langsung, tapi seringkali juga pakai ayat. Waktu pergi ke gedung Biskup Star itu pakai ayat. Allah mengadakan yang tidak ada jadi ada. Ini juga Tuhan bicara dengan saya sama. 5 roti 2 ikan. Ya, Tuhan hanya kasih dalam hati saya 5 roti 2 ikan. Lalu saya mengerti waktu Tuhan Yesus melayani orang banyak gak punya makan, butuh makan, muridnya disuruh beri makan. Muridnya takut mana, cari makan.
uang 300 dinar nggak cukup. Tapi Yesus tetap bilang beri mereka makan. Beri, jangan tolak, jangan mereka suruh pulang. Kamu harus beri mereka makan. Dan akhirnya ada mujizat. Akhirnya 5 roti 2 ikan. Bisa beri makan belasan ribu orang. Dan jadi. Lalu saya telepon panitia. Tuhan ngomong terima terus. Gitu. Nyatanya jadi. Tapi sekali lagi semua hanya bisa kalau saudara belajar hidup, berjalan bergaul dengan Roh Kudus. Termasuk ini doa dalam Roh Kudus. Dalam tuntunan Roh Kudus. Salah satunya betul bahasa roh. Tapi saya gak punya waktu untuk menjelaskan itu. Tapi yang penting semua dalam tuntunan Roh Kudus. Belajar, bergaul, berjalan. Nanti saudara akan dipakai dari kemuliaan pada kemuliaan yang tidak pernah terpikirkan terjadi dalam hidupmu. Yang tidak pernah saudara dengar terjadi dalam hidupmu. Yang tidak pernah timbul dalam hatimu sendiri terjadi di dalam hidupmu. Saya tambah satu lagi ya saudara. Tentang masih ingat ya. Tuhan perintahkan untuk mulai bangun pusat kegerakan Roh Kudus. 20 hektar. Kita aja yang bingung gimana ya. Uangnya aja belum ada juga saudara untuk bangun sekian. Tapi kita melangkah dengan iman. Saudara masih ingat peletakan batu pertama. Itu bukan peletakan bangun loh saudara. Tuhan nyuruh, saudara dengar ya. Baru dapat terima Tuhan nyuruh. Bangun gitu saudara. Kita ambil tindakan iman. Peletakan batu pertama. Itu masih belum apa. Itu hanya tempat itu karena dibersihin sedikit. Semuanya belum ada bangunan. Alang-alang saudara. Ya. Tindakan iman, saudara. Tapi luar biasa saya lihat. Setelah itu, saudara, 1 tahun kemudian kita lakukan lagi peletakan batu pertama, mulai mau bangun. Mulai mau bangun setelah itu, saudara. Itu juga belum punya apa-apa, saudara. Itu baru selesai semua izinnya dan macam. Mulai mau bangun. Kemarin tiba-tiba saya dapat video yang dulu, saudara. Jadi waktu belum dibangun, tapi baru cut and fill, jadi tanahnya baru diratain gitu saudara. Saya akan wah ini bagus, coba disetel videonya. Saya ninjau sana belum ada apa-apa, baru tanahnya di. Nah ini saudara lihat ya. Karena gini ini menguatkan kita. Itu siapa saudara, itu siapa? Kacungnya Tuhan itu yang mana? Yang gandeng siapa itu? Nah itu siapa yang digandeng? Saudara lihat belum ada apa-apa toh? Betul nggak? Kita sangat bersyukur sekali karena pembangunan pusat kegerakan Roh Kudus Global atau kita sebut KACT saat ini sudah dimulai saudara. Kita saudara bisa lihat semua itu alat-alat berat sudah datang dan itu mulai cut and fill. Artinya tanah ini mulai ya ditata sebaik mungkin. Setiap bangunan nanti ada satu lokasi, lalu di lokasi berikutnya sehingga semua tanahnya siap. Setelah itu baru nanti bangun di atasnya satu-satu. Ya saya sangat bersyukur saya ada di sini. Bahkan waktu saya ada di sini saya lihat pemandangan wah luar biasa, sangat indah sekali. Dari atas bisa lihat view ke bawah, ya sungguh-sungguh menakjubkan. Dulu saya pikir waktu pertama kali diajak ke sini tiba oleh Tuhan kurang bagus tapi ternyata luar biasa. Ya tanahnya, view-nya, pemandangannya, suasananya. Saya sangat bersyukur dan makin diteguhkan ini Tuhan yang sedang ya memberikan kita tugas untuk membangun pusat gerakan Roh Kudus sehingga ada banyak penuai yang dicetak dan siap untuk menuai banyak jiwa diselamatkan. Karena akan ada saudara revival besar-besaran, ya harvest, tuain besar-besaran dan sungguh-sungguh banyak orang diselamatkan. Dukung terus saudara sehingga kita bergandengan tangan bangun proyek yang Tuhan berikan sehingga rencana Tuhan ya sungguh-sungguh lancar terjadi. Tuhan berkati saudara semua. Ya beri tepuk tangan saudara. Saudara lihat ya dari kosongnya, dari belum ada apa-apa ya saudara. Itu baru tanahnya diratain saja. Untuk setelah itu akan dibangun. Itu mobil juga persembahan jemaat juga itu ya.
ini pertama kali, sekarang sudah berubah lah. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Semua karena Tuhan, semua karena Roh Kudus. Apa yang tidak pernah dilihat, ternyata kelihatan. Apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati. Dengar ya tadi ayatnya, Roh Kudus yang akan menyatakan. Bapak sudah menyediakan seperti ini. Saudara tahu enggak? Tuhan sedang menyediakan untuk saudara, setiap saudara. Itu luar biasa. Kalau kamu enggak ngerti, enggak disingkapkan Roh Kudus, kamu enggak akan ngimani. Kamu enggak akan doakan. Kamu enggak akan berjuang dan kamu enggak akan dapat. Tapi kalau saudara belajar bergaul, doa dalam tuntunan Roh Kudus. Satu hari waktu saudara sedang doa akan disingkapkan. Ini loh Tuhan sediakan bagimu. Ini loh tangkap, doakan. Ini loh melangkahmu. Lalu saudara akan lihat yang tidak pernah kelihatan, yang tidak pernah saudara dengar, yang tidak pernah timbul. Jadi. Dan saya percaya itu akan datangkan kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Saya tutup dengan satu kisah Pak Jo. Ya, saya ajak saudara akan doa dengan itu sungguh-sungguh. Saya pernah cerita Pak Jo itu bagi saya adalah nasir Allah. Masih ingat saudara tentang Pak Jo ya? Dulu saya menikah, saudara. Ya lalu istri saya mengandung, tapi pada bulan kelima kalau enggak salah, saudara, keguguran. Lah, setelah itu dokter pesan supaya cepat mengandung lagi. Kalau tidak makin lama makin sulit katanya dokter gitu. Lalu saya dan istri saya berdoa, Tuhan berikan kami anak, nanti anak ini milik Tuhan. Itu saya bernasar. Saya sampaikan ya saudara, Tuhan dengar ya doa bernasar saya. Lalu dengan waktu yang pendek sudah mengandung, lahirlah Pak Jo. Ya, saya tahu itu nasir Allah. Terus dari kecil bertumbuh saya lihat panggilan Tuhan, penyertaan Tuhan. Ya, lalu setelah akan lulus SMA, saya berkata pada dia, sudah kalau kamu tahu panggilan Tuhan, sudah masuk saja sekolah teologi yang dipersiapkan untuk jadi pendeta, hamba Tuhan. Dia jawabnya apa? Saudara ada ingat enggak? Pak Jo saya bilang gitu ngomong apa? Ya Pak Jo bilang, enggak. Apa kalau anak pendeta harus jadi pendeta? Jadi dia enggak mau saudara. Apa kalau anak pendeta jadi pendeta? Saya kaget itu saudara. Kok tiba-tiba ditolak ya? Kenapa ya saudara? Iya, tapi saya tidak paksa. Saudara saya tidak paksa. Ya, saya hanya serahkan Tuhan. Tuhan aku sudah serahkan dalam tanganmu. Ini milikmu terserah Tuhan yang berkarya. Ternyata menjelang dapat rapotnya lulus. Tuhan datang sini Rema secara mimpi dipanggil Tuhan. Lalu dia baru terjamah. Jadi waktu ambil rapot pulang cari saya baru ngomong. Saya mau sekolah teologi ya, untuk jadi pendeta. Itu mendadak saudara. Wah dalam waktu pendek langsung usaha saudara. Karena dia ingin sekolahnya di Amerika. Jadi diurusi tapi Tuhan tolong cepat sekali saudara. Ya bisa ya buat visa, bisa cari sekolahnya. Singkat cerita lah, saya bawa dia berangkat di sana. Nah itu yang akan saya ceritakan. Ya, saya itu punya kerinduan supaya Pak Jo itu bahasa Inggrisnya bisa bagus. Karena saya kenal banyak anaknya orang Indonesia. Sekolah di Amerika 5 tahun, bahasa Inggrisnya masih gak jegos. Loh betul saudara, ada yang 8 hampir 10 tahun. Itu aja belum lancar sekali. Kenapa? Karena sekalipun sekolahnya Amerika, tinggalnya kumpulnya orang Indonesia terus, saudara. Jadi setiap hari yang ngomongnya bahasa Indonesia. Hanya tempatnya aja jauh, tapi kumpulannya orang Indonesia. Maka saya sengaja, saya telepon teman saya pendeta di Amerika, turun dicarikan tempat kos ya, rumahnya orang Amerika gitu saudara. Bukan rumahnya orang Indonesia. Jadi sudah dicarikan, saya bawa di sana. Ya waktu saya sudah sampai rumahnya itu, hati saya deng gitu saudara. Kenapa? Ini rumah saudara, ya orang barat. Sebelahnya itu ada rumah tempat kecil, mungkin garasi atau gimana, enggak tahu. Ternyata Pak Jo ditidurkan di situ saudara. Bukan ikut rumahnya dia, di sebelahnya itu ada rumah kecil. Saya tidur di situ saudara. Ya saya taruh sana itu, hati saya seperti semedot.
Kenapa? Pak Jo itu dulu waktu di rumah belum berangkat sana. Kalau bahasanya orang Solo, mbok-mbokan itu. Setiap hari di kamar saya dengan istri saya. Dekat sekali dengan orang tua. Jarang pergi-pergi. Dia itu orang yang gak suka pergi. Tiap hari pasti di kamar saya dengan baca. Sekarang tiba-tiba dikirim ke Amerika sendirian. Saudara bayangin. Saya sampai gak tega. Sampai apa saudara saya? Langsung saya pasangkan telepon di sana. Jadi saya pasangkan telepon, pokok ada perlu langsung telepon ya. Gitu. Karena rasanya nggak sampai hati gitu saudara. Saya pasangkan telepon, saya belikan televisi semuanya. Supaya dia nggak sampai kesepian. Dan kalau ada perlu bisa langsung hubungi saya gitu saudara. Nah sudah saya atur semua baru pulang. Sampai perjalanan pesawat saya itu ya lewat China Island. Singgah di Taiwan. Ya, kebetulan transit 1 malam saya tidur. Di Taiwan tuh saya nggak bisa tidur, saudara. Kenapa? Nangis saya. Ini semedot nangis saya. Tapi waktu saya nangis, ya itu kalau saudara belajar bersama Roh Kudus menghibur saya. Tidak apa-apa, jangan nangis. Itu baik bagi Pak Jo, bagi Jonathan. Itu baik bagi. Kenapa? Dia ngomong, kan kamu ingin setelah pulang bisa bahasa Inggris dengan baik. Nah kalau kamu kumpul sama orang Indonesia ya tidak bisa bahasa Inggris. Dia di situ sendirian, hanya ada lingkungannya orang Amerika. Ngomongnya dipaksa atau pasti harus ngomong Amerika atau mau tidak mau kan jadi bisa. Itu satu. Kedua, kalau dia kumpul banyak orang Indonesia, banyak dolane. Belajarnya sedikit saudara, nggak selesai. Di situ kan nggak punya teman, adanya ya belajar. Ketiga, saudara, justru dengan itu dia akan dekat dengan Tuhan. Karena gak ada teman toh. Hanya sendirian kamu. Justru dia bisa lebih dekat dengan Tuhan. Lebih dekat dengan Tuhan. Belajarnya lebih baik. Ya bisanya juga lebih lancar. Jadi Tuhan kan tidak apa-apa. Ini waktunya dia belajar. Tuhan yang menyertai. Tuhan yang melindungi. Saya terhibur. Saya pulang. Gitu, saudara. Dan sungguh-sungguh dia menyelesaikan lebih cepat dari seharusnya. Ya. Jadi akhirnya bisa pulang. Saya tidak berpanjangan tapi sekali lagi saya dorong belajar. Bangun hubungan pribadi yang nyata. Bergaul nyata termasuk doa dalam roh. Pujian penyembahan dalam roh. Makin saudara bisa hidupmu itu tenang. Karena saudara tahu bersama Tuhan. Makin saudara bisa. Kan tadi kata-kata belajar saya senang sekali. Harus kita belajar. Makin peka. Saudara jalanmu itu makin benar. Jalanmu itu makin tepat. Langkahmu, keputusanmu akan makin benar. Saudara akan melakukan yang tepat. Saudara akan mengalami rencana. Saudara akan mencapai tujuan ilahi yang luar biasa. Tapi belajar. Ya, saya tidak perpanjangkan. Intinya, saya ulangi sekali lagi. Ayo, belajar, berdoa, senantiasa dalam roh. Dalam tuntunan roh. Makin lama, makin tajam. Makin kuasanya nyata. Terus makin lama makin luar biasa. Senantiasa. Ya saudara akan makin bertumbuh. Makin bertumbuh sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan. Jadi penuai. Semua bagi berdiri saudara. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbahmu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku,
Oralapa sakaralapa. Semua datang pada Tuhan, saudara. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan secara pribadi. Mulai berkata-kata pada Tuhan, saudara. Belajar bergaul dengan Tuhan saat ini. Jangan pikirkan yang lain. Fokuslah pada Tuhan. Roh Allah ada di dalammu, Tuhan. Roh Allah ingin menolongmu. Roh Allah ingin menuntun kau. Oh, Roh Allah akan berkarya secara luar biasa. Belajar terus. Kalau selama ini saudara kurang membangun kehidupan yang intim dengan Tuhan, kata Tuhan, ampuni aku seringkali lupa. Tuhan terus ingatkan aku senantiasa dan senantiasa bisa bergaul dengan Engkau, senantiasa dan senantiasa bisa berjalan bersamamu, Roh Kudus, senantiasa dan senantiasa tidak mengabaikan Kau, Roh Kudus. Roh Kudus, oh, buat kami peka kepada Engkau, Roh Kudus. Beri kami hati yang lapar dan haus lebih lagi pada setiap kami, sehingga kami sungguh-sungguh membangun hubungan yang nyata. Oh, sehingga kami belajar seperti Paulus yang terus bergaul, yang terus berjalan bersamamu, Roh Kudus, sampai dia berani berkata, sekarang bukan aku yang hidup, Kristus yang hidup. Bukan aku yang hidup, Kristus yang hidup. Oh, yang hidup dalamku, yang pakai hidupku, yang berkarya melalui aku. Oh, sampai kita berani berkata seperti itu, saudara. Oh, berkata-kata pada Tuhan, saya pribadi, hambamu sudah sampaikan Tuhan firman-Mu. Oh, Roh Kudus, yang singkapan itu menjadi pewahyuan, itu menjadi pembukaan ilahi, itu bahkan jadi rema bagi setiap kami. Tuhan, terang-Mu yang menerangi roh kami. Tuhan, pewahyuan-Mu, Tuhan, diberikan kepada setiap kami. Beri wahyu ilahi daripada Tuhan, beri rema ilahi yang daripada Tuhan, beri terang ilahi yang daripada Tuhan. Kau yang terangi roh setiap kami, Kau yang beri panggilan secara khusus. Oh Tuhan, Kau yang punya rencana secara khusus, jamah hati kami masing-masing, Tuhan. Hati seperti hatinya Paulus, hati seperti hatinya Daud, hati seperti hatinya Daniel, yang membangun hubungan yang sungguh-sungguh nyata. Tuhan, Tuhan, kami tahu Kau ingin pakai setiap kami. Tuhan, ajar kami, Tuhan. Oh, menaklukkan daging kami, kalahkan daging kami. Oh, menaklukkan pikiran kami dengan pikiran-Mu, Tuhan. Hambamu berdoa, Tuhan, beri Tuhan pengurapan untuk menang atas godaan, pengurapan untuk melangkah dalam panggilan, pengurapan untuk bergerak dalam rema, dalam ketaatan. Tuhan, Engkau berikan penjebolan rohani. Saat ini, bulan ini sungguh-sungguh mengalami personal breakthrough, personal revival, kebangkitan dalam roh kami, kebangkitan dalam hati kami, terobosan melalui roh kami, menyala, ada ledakan Roh Kudus. Kau yang memberikan terobosan, yang memberikan ledakan dalam roh kami, Kau yang nyalakan, Tuhan. Oh, kami bangkit, Tuhan. Bangkitkan roh kami, sehingga kami bangkit sungguh-sungguh seperti tulang-tulang kering yang dibangkitkan oleh Tuhan. Oh, kami akan bangkit di dalam-Mu, Tuhan. Oh, nyalakan api-Mu dalam roh kami, sehingga roh kami menyala-nyala, menyala-nyala. Tuhan, pakai full miracle net worship. Oh, dengan pengurapan yang dahsyat, hadirat yang dahsyat, karya yang dahsyat. Setiap orang dilawan habis-habisan, setiap orang yang ada dijamah oleh Tuhan, dilawan oleh Tuhan, mengalami Tuhan. Urapi pere Tuhan dengan pengurapan yang khusus seperti Kau berikan pada Daud. Oh, sungguh-sungguh penyembahan, pujian yang Kau kehendaki, yang Kau sukai. Tuhan, ada terobosan dalam setiap ibadah di Miracle Net Worship. Ada breakthrough, ada terobosan yang luar biasa. Oralapa sagaralapa, setiap pemain musik, setiap penari, setiap pemuji, ada pengurapan yang luar biasa. Oh, kebangunan rohani, oh, breakthrough, Tuhan. Oh, kedahsyatan-Mu dinyatakan di tempat ini. Oh, Tuhan, kedahsyatan
kuasa-Mu Kau nyatakan bagi setiap kami. Oralapas, sakaralapas. Saat ini juga Tuhan Kau jamah yang sakit Kau sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan. Rohnya menyala-nyala. Dalam nama Tuhan Yesus, bangkit dan mulai membangun kehidupan dalam roh. Mulai membangun kepekaan. Mulai membangun persekutuan dengan Roh Kudus. Mulai membangun pelayanannya. Mulai membangun selamatkan jiwa. Mulai membangun keluarganya. Studi pekerjaan keuangannya. Mulai membangun websitenya. Mulai membangun Tuhan apa yang Kau inginkan. Roh Kudus Kau yang singkapkan. Apa yang Kau kehendaki. Apa yang Kau inginkan. Bukakan jalan yang harus kami langkah yang harus kami tuju. Apa yang harus kami lakukan. Tuhan, bangkitkan kami setiap kami. Jadi laskar Kristus yang nyata. Hari ini hari kebangkitan. Hari ini hari terobosan. Hari ini hari kemenangan. Hari ini hari api Roh Kudus menyala-nyala. Pasukan surgawi dibangkitkan. Tulang-tulang kering dibangkitkan. Menjadi pasukan yang besar. Menjadi tentara surgawi yang besar. Menyala-nyala. Menyala-nyala. Berkobar-kobar. Menyala-nyala. Menyala-nyala. Berkobar-kobar. Menyala-nyala. Semua kelemahan dihancurkan. Dilenyapkan. Oh, api itu menyala-nyala. Oh, sakit penyakit dilenyapkan. Dihancurkan. Semua kelemahan dihancurkan. Oh, dilenyapkan. Orala pasang kasih karunia dicurahkan. Semua kutuk dihancurkan. Dilenyapkan. Orala pasang karala pasang kemenangan terjadi. Pengurapan yang double-double. Bahkan triple berlipat-lipat ganda. Turun atas setiap kami. Turun atas setiap kami. Kami terima. Kami terima. Kami terima. Kami terima. Orala pasang kuasa Tuhan sedang bergerak saudara. Kuasa Tuhan sedang melanda setiap kita. Terima saudara, terima, 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 terima. Roh Kudus berkaryalah di tengah-tengah kami. Ini waktumu, ini umatmu, ini ibadahmu, ini gerejamu. Berkaryalah Roh Kudus. Orala pasakarala 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 hirala pasakarala. Oh, dibangkitkan dari pahlawan-pahlawan. Katakan pada Tuhan, Tuhan aku mau jadi pahlawanmu. Pahlawanmu seperti Gideon yang Kau bangkitkan menjadi pahlawan Tuhan. Pahlawanmu Tuhan, seperti kitab Yoel yang berkata pahlawan Tuhan. Didatangkan pahlawan Tuhan, dibangkitkan. Aku pahlawanmu Tuhan. Jadikan aku pahlawanmu Tuhan. Pakai aku menjadi pahlawanmu Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Kau Tuhan. Kau akan terus bergerak lebih dan lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah saudara.